akan langsung berbincang ya terkait bagaimana tantangan dan juga peluang desa wisata di era pandemi COVID-19. Seperti awal tadi kayaknya, kita sempat membahas ada desa penglipuran. Iya betul. Adakah Kalau di Tabanan desa-desa pun lain? juga banyak ya di desa kamu ya. Nanti kita akan tanya detail Iya betul. dengan narasumber kita yang telah tergabung dalam live Typhoon pada pagi hari ini. Om Sudah Swastiastu, sudah terhubung? Om Swastiastu. Selamat pagi. Swastiastu. Iya Pak, Gede Putueka Budiasa MM selaku Ketua Umum JPDWI Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia. Nama kerennya adalah YGD. Wow, gitu. YGD. Ya, benar ya Pak ya? Oke Pak Eka. Baik, Pak Eka, ini setahun sudah nih kita nggak jalan-jalan ya Vera. Saya sama Vera ini kangen banget jalan-jalan, apalagi kalau kita ngomongin tentang desa wisata ya. Desa wisata yang terakhir saya kunjungi adalah desa wisata Penglipuran. Ini sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi desa wisata yang ada di Bali ini di tengah pandemi saat ini Pak kondisinya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan salam sehat, salam rahayu untuk presenter favorit masyarakat Bali, Bebeki. Bebeki diistirahatkan dulu Pak, soalnya nggak boleh berkerumun. Iya, makanya masyarakat itu kami turun beberapa kali dan kami putar rekaman video waktu tayang di Bali TV. Sebagian masyarakat, terutama ibu-ibu ini, bertanya, kapan lagi itu, katanya Pak Ketua, katanya, nanti. Kalau flashback lagi nih Pak ya, ketika saya mengadakan acara Bebeki boleh ya, walaupun ini dinanti-nanti ketika melaksanakan di Desa Penglipuran itu antusias masyarakatnya, waduh, luar biasa sekali. Ya, makanya nanti semoga segera normal dan boleh berinteraksi. Kami dari YGD akan mencoba berkomunikasi dengan Bali TV. Semoga beberapa desa wisata yang sedang kami dampingi pengembangannya bisa didatangi oleh Pak Karangan. Segera Pak, udah kangen banget nih Pak. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Nanti mungkin duet dengan Dwi Vera. Boleh, kangen banget ini ketemu sama masyarakat desa seperti itu Pak. Nah, baik Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan pagi ini kita bisa berbincang kreatif tentang desa wisata khususnya gitu. Perlu juga yang penting kami dari Jejaring Pengembangan Desa Wisata dari YGD yang sudah terbentuk di 14 provinsi, kami selalu, yang pertama kami selalu berkomunikasi tentang mendukung himbauan, mendukung perintah tegas dari aparat yang ada tentang bagaimana kita mengikuti dan mentaati protokol kesehatan agar penyebaran pandemi ini bisa terhenti. Nah, penyebarannya terhenti, otomatis tidak ada yang terjangkit lagi. Berbicara tentang desa wisata, Pak Karang dan siapa itu ya? Vera, Pak. Vera. Kami dari YGD, Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata, kami tetap berkreasi, kami tetap mengabdi. Kami suatu saat akan mengundang teman tim dari Bali TV untuk hadir kembali ke Desa Wisata Dukuh Penaban, Museum Pustaka Lontar yang sudah kaliber internasional. Terakhir, kami di tahun 2020 ini, kami mendampingi 4 potensi unggulan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan, yaitu ada namanya Ardaba Venue di daerah Tabanan, ada desa Pesaban di Rendang Besaki, desa Tiste di Kecamatan Abang Karangasem, dan satu potensi lagi di Mambang di Bantas. Nah, semua itu bergeliat. Desa wisata sebenarnya ada peluang dan tantangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini.
Apa saja mungkin tantangannya dan apa juga peluangnya? Apakah saya sampaikan sekarang Ya. atau Sebelum lanjut Pak, boleh ditahan dulu? Iya. Kita break di dulu segmen ya Pak ya. berikutnya. Nah, Saya ada ini. pertanyaan juga nih Pak Gede, menarik Oh, sekali. sebelum break Ya, ada sebelum punya break. pertanyaan, Vera. Karena untuk di Bali sendiri yang seperti kita ketahui ada beberapa tempat atau desa wisata yang kita kunjungi. Pak, objek wisata dan desa wisata itu kan berbeda nggih Pak ya? Apa kira-kira yang menjadi poin khusus untuk desa wisata dan bagaimana kondisi desa wisata yang ada di Bali Pak? Apakah banyak totalnya, seperti apa gambarannya Pak? Iya, boleh kalau versi YGD Nggih. desa wisata itu kami bedakan dengan penunjang atau tujuan wisata atau daerah pendukung pariwisata. Ya. Karena apa? Karena berbicara tentang desa wisata, kita dari YGD khususnya itu kita berorientasi pada pemberdayaan. Baik. Nah, pemberdayaan yang kami maksudkan di sini adalah kami berusaha dalam pendampingan pengembangan desa wisata. Kami berusaha untuk dalam tanda kutip meminimalkan kehadiran aktif investor. Sehingga pada desa-desa tersebut tetap terpelihara kelestarian. Pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat. Baik dari kreativitas masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di masyarakat, sumber daya alam yang dimiliki oleh desa ini tetap lestari dan dikelola oleh dan untuk masyarakat itu. Di mana pariwisata atau kunjungan yang akan terjadi itu merupakan bonus dari desa atau masyarakat itu melestarikan lingkungannya, mengindahkan, membuat lebih indah lingkungannya, memberier atau memproteksi kekayaan adat budayanya. Nah ini yang lebih ditekankan pada desa wisata. Sedangkan kalau kita berbicara selain desa wisata, ya kita sudah sama-sama tahu ada eksploitasi yang dalam bahasa YGD adalah tidak mengutamakan pemberdayaan lokal di sana. Itu mungkin ya. Baik, jadi ada pemberdayaan masyarakat sehingga bisa bermanfaat juga dari, oleh, dan untuk masyarakat seperti itu. Iya, yang menjadi poinnya di sini ya. Untuk desa wisata ya, menurut istilah dari YGD ini sendiri ya. Baik Pak Eka, kita rehat sejenak nih Pak Eka nggih. Nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terhubung dan melanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Puteka. Pak Eka, baik, kita akan masuk ke poinnya nih Pak. Wow, gimana kira-kira tantangan dan juga peluang desa wisata di era pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, baik, kalau kita bicara peluangnya dulu apa tantangannya dulu ya? Tantangan dulu. Tantangan sudah pasti yang paling besar dan paling terasa adalah stagnannya kunjungan. Itu tantangan terbesar. Yang kedua, kita berbicara di era ada kunjungan, tantangan terbesar adalah bagaimana setiap desa wisata memiliki pembeda atau keunikan sehingga tidak menjadi turunan atau tidak menjadi duplikat dari desa-desa wisata yang sudah ada sebelumnya. Kalau boleh kita mengambil hasil direct investigasi, karena kami melakukan pertemuan tatap muka dengan pengunjung, contohlah di desa wisata yang sudah terkenal di Bali, ternyata para pengunjung sudah merespon monotonnya di tujuan tersebut gitu. Karena apa? Karena tidak ada sebuah inovasi sehingga tidak ada pembedanya lagi.
dari yang pengunjung kunjungi sebelumnya atau di tempat lain. Nah, ini merupakan tantangan yang serius bagi pengembangan desa wisata, apalagi nanti untuk menghadapi kenormalan baru setelah pandemi ini berlangsung gitu. Nah, sehingga kita dari YGD menemukan beberapa hal yang serius sebagai tantangan. Yang pertama saat ini adalah adanya stagnasi pengunjung. Yang kedua adanya monotonitas atau turunan atau duplikat seolah-olah dari desa yang sudah ada. Yang ketiga tantangannya juga adalah mulai adanya investor yang masuk ke desa, memiliki potensi unggulan di desa, sehingga desa itu hanya mendapat bagian kecil persentase dari hasil pengelolaan desa wisata itu. Ini terjadi dan sangat berat, semakin berat lagi ini terjadi di era COVID-19 ini. Ini tantangan yang harus lalu kalau kita sedikit melebar, lalu siapa yang harus ada di tengah-tengah ini? Peran pemerintah memang sudah ada, pemerintah sudah melakukan sentuhan-sentuhan, namun kami sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah, baik di tingkat daerah maupun kepada kementerian, bahwa menurut YGD sentuhan itu belumlah tepat sasaran. Baik. Yang kedua, program yang ada, kami berani dan kami sudah menyampaikannya juga bahwa program sertifikasi desa wisata itu selayaknya ditinjau kembali, selayaknya diberikan sesuai dengan ketepatan potensi unggulan daerah atau desa yang ada. Nah, itu tantangan yang serius bagi YGD yang harus kita segera selesaikan sehingga kesiapan menghadapi kenormalan baru ini benar-benar siap. Lalu peluang yang ada apa? Kami berkomunikasi intens dengan pengurus kami di 14 provinsi, walaupun tidak 100% memberikan respon karena keterbatasan. Peluangnya saat ini bagi desa wisata adalah bagaimana Pokdarwis atau pengelola desa wisata di masing-masing desa ini justru didukung oleh adanya cuaca yang memang bisa menumbuhkan tanaman lebih cepat di era hujan ini. Yeah. Adalah bagaimana setiap desa justru bisa melakukan sebuah inovasi di desa-desa atau di potensi unggulan ini tanpa harus berkerumun terlalu banyak, tanpa harus mendatangkan orang luar yang berkunjung untuk ikut serta. Namun bagaimana contoh yang kami lakukan adalah kami bekerja sama dengan instansi di Provinsi Bali. Kami meminta bibit pohon gaharu itu dikasih sekitar 300 atau 500 pohon. Kita kirim ke sebuah desa karena di desa itu sudah dikonsep sejak awal ada keunikannya. Ya salah satunya adalah ada hutan nanti pengelompokan penanaman hutan gaharu. Ini sangat penting sehingga dukungan untuk keberlangsungan atau keberlanjutan desa itu dikunjungi ini akan semakin ada. Yang kedua, banyak bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas pendukung di daerah desa wisata ini yang memang membutuhkan perbaikan. Inilah peluang yang bagus untuk melakukan perbaikan itu di samping. Nah, yang lebih penting, peluangnya adalah bagaimana desa wisata itu melalui pengelolanya. Biasanya yang kami temukan adalah melalui kelompok sadar wisatanya. Itu melakukan inovasi melalui kemajuan teknologi informasi. Nah, di saat ini kita sudah berkomunikasi, kita bukan hanya melihat peluang itu, tapi kami juga sudah menyarankan
karena kami hanya bisa mendampingi dalam konsep pengembangan, bagaimana pemerintah desa itu mempergunakan dana dan anggaran yang ada untuk itu. Nah, di samping juga mengisi dan meningkatkan, ini saatnya peluang yang bagus. Sumber daya manusia itu diisi kompetensinya. Iya. Nah, itu beberapa peluang. Baik. Lanjut dulu atau bagaimana? Baik, kita tahan dulu ya Pak Puteka, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ya pemirsa, luar biasa sekali kita mendapatkan banyak sekali insight pagi hari ini, diantaranya ada beberapa tantangan dan juga peluang. Mungkin nanti kita akan breakdown kembali ya. Oke, Sekarang ya betul. di segmen selanjutnya dan masih ada yang ingin disampaikan juga Kita break dulu ya. Pak Puteka. Baik, Pak Puteka, kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Mulailah hidup sehat Anda hari ini dengan MyBio Susu Kolostrum. MyBio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium yang membantu daya tahan tubuh Anda dan menjaga kesehatan tulang. Kolostrum ini merupakan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama setelah melahirkan. Dan kolostrum ini mengandung zat besi, vitamin D, dan vitamin A 10 kali lebih banyak dari susu biasa. Jadi jangan ragu dan tunggu apa lagi? Ayo, pesan sekarang juga. Dengan MyBio, mulailah hidup sehat Anda hari ini. Galah yang udah becat pesan petang lemah hemat dilar yang ada pertemuan tuntutan kamu ne pang enggal beli suge beli subat berusaha. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan dan kita masih berbincang terkait bagaimana tantangan dan peluang setelah tadi Pak Gede Puteka sudah menjabarkan ada beberapa tantangan diantaranya stagnannya pariwisata, selain itu juga desa wisata keunikannya akan digali kembali masih monoton. Jadi bisa dikatakan setiap desa wisata itu memiliki keunikan tersendiri ya. Jadi masyarakat atau wisatawan yang datang berkunjung itu akan memiliki apa ya cerita yang berbeda. Oh kalau ke desa wisata A ada begini, ada kegiatannya seperti ini. Jadi berbeda banget dengan desa wisata B misalnya. Iya, itu ya, jadi setuju ada beberapa tempat wisata juga, betul. desa wisata seperti jadi itu. punya unggulan seperti itu keunikan. ya. Keunikan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Gede Puteka. Pak Eka masih bergabung bersama kami. Tetap. Iya betul. Semangat ya Pak ya. Pak, Baik. ini yang menjadi yang menarik sekali ya Pak ya, tantangannya. Mulai ada investor yang masuk ke desa wisata itu sendiri. Bapak melihat atau sebagai dari YGD ini sendiri memberikan pendampingan kepada masyarakat di desa wisata ini sendiri. Apa yang harus dilakukan masyarakat di desa wisata itu sendiri Pak? Karena Bapak sendiri mengatakan bahwa ini tetap dikelola oleh untuk masyarakat desa. Iya. Yang YDG maksudkan bukan anti terhadap investor. Ya. Namun dalam pengembangan desa wisata, kami menyarankan dalam berbagai konsep, dalam berbagai pendampingan agar desa yang memiliki potensi tersebut, desa yang memiliki potensi unggulan untuk dikelola menjadi objek wisata di desanya dalam konteks pengembangan desa wisata, hendaknya berhati-hati. Hendaknya memberikan sebuah penjabaran yang jelas sebelum melakukan sebuah kerjasama investasi dengan pihak lain. Oke. Sebenarnya, menurut beberapa desa yang kami dampingi, berdasarkan
kekuatan keuangan yang ada, khususnya di Bali ini sudah sangat kuat sebenarnya struktur keuangan untuk pengembangan potensi unggulan desa menjadi desa wisata. Anggap aja satu desa, kita berbicaranya desa bukan kelurahan. Baik. Desa ini ada dana desa dari pemerintah pusat ini hampir di angka 1 miliar per tahun. Sedangkan bantuan kepada desa adat di Bali khususnya ini ada 300 juta kurang lebih per tahun. Nah, artinya dengan potensi unggulan desa yang ada, dengan konsep yang YG diberikan, dana ini 50% saja disepakati untuk pengembangan potensi unggulan desa ini sudah sangat mumpuni. Sehingga hasil dari pengembangan desa tersebut, hasil dari operasionalnya ini bisa masuk menjadi kembali kepada masyarakat melalui apa? Melalui pembagian persentase yang memang sudah terstruktur yang kami berikan. Berapa persen untungnya untuk dana abadi, berapa persen keuntungan ini untuk pemeliharaan kahyangan tiga dan lain sebagainya. Termasuk untuk pengembangan sumber daya manusia yang harus tidak boleh dikesampingkan. Di beberapa desa yang sudah mengakomodir kehadiran investor, YGD menemukan desa itu hanya mendapatkan satu, apa yang didapatkan adalah pembagian dari kontribusi parkir. Yang kedua adalah sumbangan sukarela pada setiap hari raya, pada setiap ada piodala dari investor pengembang potensi unggulan desa tersebut. Ini kita temukan di beberapa tempat. Dan yang paling menguntungkan desa dari kehadiran investor, desa itu mendapat prosentase dari apa? Dari sisa atau laba perusahaan itu. Ini sangat memprihatinkan kalau kita lihat dari kacamata YGD. Ya. Begitu. Baik, itu dia beberapa tantangan-tantangan yang kita sudah sama-sama tahu, oh ternyata seperti ini ya. Iya, dan yang pastinya juga ada peluang yang Tentu. begitu besar ya bagi desa wisata di Bali ini sendiri. Pak Putu Eka, kita pun mengetahui Kemenparekraf pun ada beberapa upaya untuk membangkitkan desa wisata di seluruh Indonesia, termasuk juga di Bali ini sendiri. Apalagi kalau kita mendengar ini ada istilah walking from Bali. Nah, ini sendiri ini berpeluangkah untuk menggeliatkan kembali desa wisata nantinya pasca COVID-19 ini sendiri, Pak? YGD bukan bermaksud tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. YGD tidak bermaksud apatis dengan inovasi Pak Menteri. Namun dari sisi cara kerja, dari sisi apa yang sudah dilakukan oleh YGD, kami masih belum yakin bahwa itu akan menjadi sebuah harapan baru pengembangan atau kemajuan desa wisata khususnya di Bali pasca pandemi ini. Karena apa? Ya, jujur saja YGD, kami sedang berdiskusi dengan pengurus dari akademisi. Kami akan membuat surat pada beliau bahwa beliau selama di Bali, beliau mengklaim mengunjungi industri kecil menengah, mengklaim mengunjungi usaha mikro kecil menengah. Tapi coba saya bertanya, apakah perusahaan sepatunya Nilus Jelantik itu tergolong industri kerajinan menengah apa sudah besar? Dan beberapa usaha yang lain yang beliau kunjungi. Nah, ini bagi kami di YGD masihlah memerlukan sebuah tindakan nyata dari pemerintah, khususnya dari Mendeklat, untuk apa? Untuk benar-benar kalau memang berkunjung ke pengembangan desa wisata, ya dicarilah tujuan yang memang memiliki keunggulan, memiliki potensi unggulan,
dikembangkannya seperti apa, Ya. buat sebuah demplot Baik, proyek. Itu baik. mungkin yang akan lebih bagus. Baik, mungkin Ya. intinya juga harus mengunjungi ekonomi kreatif di desa wisata tersebut yang sangat terdampak pada saat pandemi ini, Pak ya. Nah, itulah salah satu yang benar-benar harus kita dukung dan kita sarankan untuk itu. Iya, Baik. baik. Jadi tadi ada beberapa peluang yang muncul, diantaranya nanti akan ada gaharu seperti itu ya, akan ada hutan khusus dan ada inovasi-inovasi baru. Fasilitas yang harus membutuhkan perbaikan. Iya, dan terakhir itu ada IT, karena kan Iya. sekarang sosial media juga melakukan lagi inovasi melalui IT ini sendiri ya, booming dan sekali. yang pastinya SDM-nya yang harus diisi dengan kompetensi sehingga setelah pasca pandemi ini sendiri sudah siap banget. Desa wisata, ada atraksi, ada akses, dan ada fasilitas. Keunikan tersendiri. Pak Eka, boleh terakhir Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pengembangan dari desa wisata? Ya, YGD dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan kepada jejaring yang kami miliki, kepada masyarakat yang berkiprah untuk mengembangkan potensi unggulan di desa atau di daerahnya masing-masing. Setelah akses dibuka oleh pemerintah, baik desa maupun kabupaten, baik akses internet, akses penerangan maupun akses jalan, maka Pokdarwis dan pengampu kebijakan di setiap desa hendaknya lebih berinovasi, Baik. hendaknya lebih jujur melihat potensi unggulan yang ada di daerahnya untuk berkembang, untuk memberdayakan masyarakat, untuk pergerakan ekonomi masyarakat yang lebih baik, berbasis apa? Pelestarian. Iya, baik, Pak. Sehingga kami menyampaikan, mewujudkan dan kita bisa wujudkan desa lestari ekonomi mandiri. Baik. Desa lestari ekonomi mandiri. Terima kasih Bapak Gede Putu Eka Budi SMM. Beliau merupakan Ketua Umum Yayasan Jejaring Pengembangan Desa Wisata Indonesia tentunya. Baik. Terima kasih Terima sekali kasih lagi atas Pak waktunya, Eka. Pak. Salam sehat selalu ya, Tentu. jaga kesehatan tentunya ya.